bermain, dan berorganisasi. Sebelum lanjut ke pembahasannya, izinkan kita buat kenalin diri terlebih dahulu. Bareng gua, Alfian Syahid, biasa dipanggil Aimin, dan satu rekan gua, Alfadilah, biasa dipanggil Rangga. Di sini kita berdua sebagai host, dan satu narasumber kita yaitu Bang Semi Eka Setia. Kepada Bang Semi, kalian tahu gak sih siapa sih Bang Semi ini? Bang Semi ini adalah salah satu alumni dari SMK Negeri 1 Batang Tangerang yang memiliki banyak prestasi. Salah satunya ialah anak paskibra yang memenangkan banyak sekali lomba di luar sekolah. Nah, sebelum lanjut ke podcastnya, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Bang Semi karena udah mau ngulangin waktunya di sela-sela kesibukannya. Nah, gimana nih Bang? Kabar lu sekarang? Dan kesibukan apa aja yang lu lakuin sekarang? Alhamdulillah, baik. Kesibukan yang gue lakuin sekarang lagi ngeplay lamaran kerja, lagi sibuk-sibuk ngisi dokumen syarat-syarat buat kerja juga sih. Nah, cara selanjutnya kita banyak nih pertanyaan buat Bang Semi. Simak baik-baik ya Bang. Pertanyaan yang pertama, Bang Semi punya nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama Bang Semi menjadi siswa SMK Negeri 1 Kota Tangerang? Kalau ada, boleh dong di-spill. Tentunya ada ya pengalaman paling berkesan. Yang menurut gue yang paling berkesan selama sekolah di SMKN 1 Kota Tangerang Selatan ini, gue mengikuti kegiatan Eskul Paskibra yang dimana Eskul Paskibra SMKN 1 Kota Tangerang Selatan ini sering lomba keluar kota maupun luar provinsi itu, dan sering juga bawa nama SMKN 1 Kota Tangerang Selatan. Di Paskibra pernah juara apa aja Bang? Untuk juara akhir-akhir sebelum lulus tuh Paskibra SMKN 1 Kota Tangerang Selatan meraih juara 2 senasional. Bertepatan di SMKN 6 Kabupaten Tangerang. Gimana sih rasanya tuh setelah Bang Semi tahu kalau Bang Semi itu jadi juara 2 tingkat nasional bawa nama Nestan? Kayak apa sih yang Bang Semi rasain? Yang pertama pasti bangga ya, udah bawa nama SMKN 1 Kota Tangerang Selatan buat juara senasional, apalagi melalui dari Paskibra yang dimana itu eskul yang gue ikutin bersama teman-teman yang lain juga. Cukup banget sih kalau itu menurut gue. Bang Semi udah dari kapan nih ke Paskibra? Kalau ini Paskibra dari kelas 10 udah ikut Paskibra dari awal masuk, tapi gue tuh baru aktif pas kelas 11. Bang Semi kan tadi bilang ya kalau Bang Semi itu pernah jadi juara di lomba Paskibra. Dan keturun tangan Bang Semi dalam kepaskibraan di lomba itu tuh jadi apa sih Bang? Tak pasukan atau dancer atau? Kalau gue sendiri gue sendiri tuh danton komandan. Ya ada sih, itu aja dari saya. Mungkin kalau Bang, gimana ya Bang? Ngatur waktu lu dalam belajar, terus ikut organisasi sama Paskibra gitu, gimana Bang? Kalau gue ngatur waktu gue buat sekolah, berorganisasi, bermain. Pertama kalau gue kita manage waktu kita. Waktunya sekolah ya sekolah, waktunya berorganisasi, waktunya bermain ya bermain gitu. Jadi kan biasanya eskul Paskibra tuh kalau mau lomba latihan tuh kita setelah maghrib. Jadi habis pulang sekolah, gue pulang dulu, makan, prepare beres rumah. Nah, habis itu langsung berangkat ke sekolah buat eskul, buat latihan. Biasanya kayak gitu. oh ya Bang, kan tadi Abang bilang ya kalau Bang Semi itu ikut lomba di Paskibra. Setahu saya kalau ada lomba, pasti Paskibra itu bakal ngadain latihan rutin setiap hari. Dan kalau buat waktu kan tadi udah dijawab sama Bang Semi. Tapi kalau buat kesehatan itu gimana sih Bang? Abang udah ngatur waktu, udah bisa bagi-baginya. Tapi badan Abang nggak mendukung. Itu gimana sih Bang? Kalau buat memanage kesehatan, kalau
gue sih kayak istirahat yang cukup. Jadi setelah latihan beres-beres, makan langsung tidur, jangan langsung main. Juga jangan begadang, kan kita juga latihan tuh setiap hari. Terus besok harus sekolah lagi. Jadi habis latihan tuh pulang bersih langsung istirahat yang cukup ininya. Jadi sih menurut aku itu aja pertanyaan terkait basket. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Oke. Apa aja sih keseharian Bang Semi setelah udah nggak jadi pelajar di SMK ini? Keseharian gue setelah nggak jadi pelajar, awal-awal ya biasa kita bangun tidur, makan, mandi gitu. Terus gue buka sosmed, lihat-lihat lowongan kerja, apply gitu. Ya aktivitas biasa kita libur. Oh maksudnya ini pengangguran? Iya. Sambil mencari kerja. Kadang ada apa ya? Ada satu sisi sebagai alumni suka datang ke sekolah untuk membantu latih paskibra. Gitu. Bang, sama di SMK, lu punya nggak sih guru favorit gitu? Kalau guru favorit ya semua guru tuh di SMK ini favorit. Tapi ada satu yang paling favorit menurut gua, yaitu Bu Sri. Banyak kenangan sama Bu Sri. Apa aja tuh? Kira-kira apa aja bang kenangannya tuh? Bisa dikasih tahu nggak nih? Dari kenangan sama Bu Sri ya, dari awal kelas 10 dia tuh sering raja rambut. Waduh, ya. Ini raja rambut, raja pakaian, raja sepatu gitu kan. Kadang kalau ketemu Bu Sri suka kabur. Suka kabur? Ya, Kabur apa lu? kabur lari kita tidak. Tanpa horor gitu sih. Favorit atau horor nih? Favorit. Kalau horor beda. Tapi justru guru yang kayak gitu ya Bang, yang justru malah bikin kita kangen sama Iya, SMK. benar. Walaupun di SMK-nya kayak di guru nyebelin banget, di guru galak banget, tapi pas udah lulus baru terasa kayak Nah, iya, benar. Kayak kerasa kangen banget gitu. Yang apalagi setiap hari kan kayak kita masuk gerbang, Bu Sri ada kan di situ. Pastinya ada mandi dia selalu buka topi, rambut gitu. Dia pakai bajunya masukin dasi mana gitu kan. Terkadang kalau misalkan dia belum datang kita langsung lari gitu, lari langsung naik ke kelas gitu. Hindari dia. Itu sih yang paling favorit di SMK ini dulu. kalau buat sebelum itu saya mau isi Bang Sem. Boleh nggak sih kalau saya tanya-tanya hal yang lebih dalam? Bangun apa tuh? Emangnya kayak saya pengen mengenali Bang Sem lebih dalam terkait cerita-cerita Bang Sem itu pas di SMK. Boleh? Boleh. Oh iya, saya pernah dengar kalau orang-orang itu sering banget bilang SMA itu masa-masa paling indah. Itu fakta nggak sih di Bang Sem? Fakta banget. Kenapa Bang Sem bisa bilang fakta? Karena emang bener-bener di SMA atau SMK itu bener-bener masa paling indah. Kayak temennya tuh bener-bener teman di sini tuh bener-bener teman. Apa ya, kompak banget. Terus kayak kita juga banyak momen yang dari SMP tapi momen itu nggak ada di SMP maksudnya. Iya. Nah, paham kan? Kayak momen di SMP nggak ada di SMK gitu. Iya. Kalau nggak kisah percintaan Bang Sem, Bang Sem pernah nggak sih ngerasa punya era-era butterfly di SMK itu? Ya tentunya punya lah. Apalagi sama AK atau TB gitu ya. Iya lagi. Sebelumnya waktu masih jadi pelajar di SMK 1 itu masuk jurusan apa sih Bang? Kalau gua di SMK yang 1 Kota Tangerang Selatan ini jurusan teknik mesin. Oh jauh ya mapelnya. Enggak jauh lah. Kan tinggal serbang serangan. Tinggal turun doang jadinya. Jurusan mesin nih bang. Iya. Lu belajar apa aja sih di mesin tuh? Kalau di mesin tuh awal-awal kita disuruh pastinya motong besi dong. Motong besi? Ya. Nah bertingkat setelah motong besi itu kayak kita belajar ngelas,
mempelajari kelas, bubut hitung tegangan juga, listrik juga gitu kan, main komputer juga, itu doang sih paling. Di kelas punya best friend gak sih? Teman dekat banget gitu. Kalau teman dekat banyak sih ya, tapi yang paling dekat tuh ada beberapa. Jadi kalau gue di kelas tuh teman dekat tuh kan cuma satu. Ya jadi bisa 3 orang, 4 orang. Pastinya kan kayak di SMA tuh pasti ada perkumpulan lah antara kelas kan gitu kan. Dalam satu kelas pun ada perkumpulan kan. Nah itu sih best friend. Circle lah ya. Nah iya istilahnya circle. Banyak banget sih. Bang Sam itu kan tadi kita punya circle, punya best friend. Itu tuh akrabnya itu di kelas aja atau sering kumpul juga di luar sekolah? Nggak cuma di kelas doang. Kalau akrab tuh kita tuh jadi setiap pulang sekolah kadang kalau ada free ya kita main bareng gitu. Kadang kalau lagi libur sekolah kita suka nginep bareng, ngobrol-ngobrol gitu, kumpul-kumpul. Nah, kalau seandainya best friendnya Bang Sam ini bukan anak paskib, tapi Bang Samnya anak paskib dan ada bentrok nih antara paskib sama jadwal mungkinnya Bang Sam sama teman-teman Bang Sam, itu gimana tuh cara ngaturnya? Kalau cara ngaturnya ya, semisalkan nih kayak ada di hari Selasa jadwal untuk latihan paskib di jam setelah pulang sekolah. Nah, teman-teman gua ngajakin nongkrong setelah pulang sekolah juga nih, bentrok nih sama. Nah, gue tuh lebih milih buat latihan paskib dulu. Jadi gue ngabarin temen gue supaya nongkrongnya diundur gitu, diundur sejam atau 2 jam supaya pulangnya lebih lama lagi kan. Jadi setelah gue latihan paskib, gue langsung ke teman gue, itu sih paling. Nanti pintar juga ya Bang Sam ini lo manage waktunya dia buat ngelakuin banyak aktivitasnya tanpa harus membuang aktivitas yang lain. Bisa dicontoh nih sama teman-teman sekalian. Dari Ram, masih ada yang mau dipertanyakan mungkin? Ini sih cukup sih buat gue. Kalau itu kita next ke pertanyaan terakhir ya Bang. Oke. Tadi dari sekian banyaknya obrolan santai kita, Bang Sam punya nggak sih pesan serta motivasi yang Bang Sam mau sampaikan para penonton podcast ini? Ada. Intinya boleh dong bisa silakan. Intinya apa ya, nikmatin masa-masa SMK kita. Jangan apa ya, jangan digunain buat hal negatif di SMK itu, apalagi dipakai buat hal tak benar. Terus juga kayak harus banyak ngelakuin hal positif, kayak misalkan kita ikut organisasi di sekolah maupun bermain bersama tapi tidak melakukan hal negatif gitu. Kan banyaknya anak-anak sekarang ya, kayak banyak dah kasus-kasus di luar sana yang kayak anak-anak SMK tuh banyak hal negatif ataupun anak SMA gitu. Jadi minimalisir hal negatif yang ada di sekolah. Ya, ini dari tadi kita Oh iya, boleh dulu nih. Boleh. Silakan. Sounds well. Sounds well. Maaf ya, kita telat hari ya. Seharusnya dari tadi Bang Sam nanya. Ya kan tidak mau closing kan lo ini. Ya, maksudnya ini tadi udah lewatin pertanyaan yang terakhir. Sebelum kita tutup, Bang Sam ada nggak sih sesuatu yang pengen diungkapin atau sekaligus nih pengen disampaikan lewat ini? Apa ya, intinya kita harus tetap menjaga silaturahmi kita walaupun kita udah lulus nih nantinya, terutama buat yang masih sekolah. Jangan sampai putus silaturahmi sama teman-teman, apalagi teman-teman sekelas maupun satu angkatan, dan pernah putus, tetap berkomunikasi dengan baik. Intinya itu aja sih. Oke, mantap banget nih jawaban Bang Sam. Tapi masih nggak ngobrol, jadi nggak terasa ya kalau kita udah di ujung acara. Iya lagi. Sebelumnya kita mau ngucapin dulu nih terima kasih buat Bang Sam. Ya, terima kasih kembali. Karena udah mengulangi waktunya untuk datang ke podcast ini. Sebelumnya kita mau minta maaf nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung Bang Sam nih. Ya, berakhir sudah obrolan seru dari kami. Selesai sudah
saja podcast ini. Dari sekian banyaknya pertanyaan yang sudah dipertanyakan, bisa tuh kalian ambil jawaban-jawaban Bang Sam untuk menjadi motivasi buat diri sendiri. Cukup sekian dari kami. Kita akhiri video ini. Kami pamit undur diri and see you in the next video. Bye-bye!